Apakah suara Pak Jerry terdengar? Halo, halo. Siap, terdengar Pak. Terdengar, Pak. Oke, Citro ya itu tadi yang teriak ya. Terima kasih, Siap, Citro. siap. Nah, Jetro mahasiswa ITB Pak. oke. Baik, kita akan mulai ya. Jadi soal yang kemarin saya berikan, maaf, yang Bu Ayu berikan itu kita akan cek satu-satu. Jadi hari ini kita ngecek sekaligus Anda belajarnya dari latihan soal ini. Karena ini sudah mewakili dari dua materi yang Pak Jerry sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ini Pak Jerry juga belum mengerjakan, jadi kita sama-sama aja ya. Kita sama-sama ngecek, sama-sama mengerjakan. Nanti kalau misalkan ada yang sudah mengerjakan tapi hasilnya itu ternyata berbeda, bisa dikonfirmasi sekaligus. Siapa tahu Pak Jerry yang keliru kan? Oke, untuk nomor satu, kita akan mulai. Di nomor satu, peristiwanya ini dia berkaitan erat dengan kinematika, tapi karena apa namanya tidak ada akselerasi di sini, maka prinsip yang dipakai ya ini jelas GLB. Jadi tidak ada percepatan di soal, maka GLB yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dua buah mobil P dan Q melakukan perjalanan dari arah yang berlawanan dengan kecepatan masing-masing VP-nya 80 km per jam, PQ-nya 40 km per jam. Jika mereka atau P itu berangkat pukul 6, 18.00 WIB, dan Q berangkat setelah 30 menit. Ya, jadi 30 menit setelahnya baru Q itu berangkat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan waktu yang diperlukan untuk keduanya saling berpapasan. Pertama, tulis dulu yang diketahui. Nah, ini VP-nya yaitu 80 km per jam. Kemudian VQ-nya itu 40. Kemudian waktu berangkat, Q-nya telat 30 menit. Ya, jadi selisih waktu ya, selisihnya itu 30 menit alias setengah jam tuh. Jaraknya antar keduanya itu 200 meter, 240 kilometer. Oke, itu langkah pertama selalu Anda harus menggunakan apa ya, menyaring informasi dari apa yang diberikan soal itu, Anda tuliskan dalam bentuk eh, diketahui ini. Tahap kedua, buat sketsanya. Sketsa kejadiannya, berarti kan ini Anda pasang dulu, misalkan ini mobil P dari kiri ke kanan, ya. P-nya dia 80 km per jam ke kanan. Karena ke kanan maka positif. Jadi kita sudah mulai lihat secara vektor. Kemudian dari sebelah kanan itu ada Q bergerak ke kiri. Kecepatannya 40. Jadi VQ-nya dia 40. Ini WA-nya ganggu, kita matikan dulu. VQ-nya 40 km per jam, tapi karena ke kiri maka kita beri tanda negatif. Ingat, yang Pak Jerry berikan ini selalu analisis vektor. Lalu di antara keduanya terpaut 240 km. Kalau kita tentukan di tahap berikutnya, seperti biasa kita tentukan apa? Acuan ya. Jadi ini anggap aja ini lantai lah ya. Kemudian di sini acuannya saya pasang di sebelah kiri. Ketika Anda meletakkan acuan di sini, dampaknya apa? Ada yang tahu? Halo, halo. Ya, ini Gimana, tambah gimana? 240 kilo. Yang Ki ditambah 240 kilometer, Oke. Pak. Ya, berarti posisi mereka
P-nya itu berada di 0, ya kan? Posisi awal P-nya itu 0, sedangkan Q dia terletak di sebelah kanan acuan, sehingga apa? Ya dampaknya keadaan awal untuk Q itu posisi awalnya ya positif 240 kilometer. Gitu kan? Nah, sekarang ketika menit pertama, menit pertama yang bergerak hanya P saja, menit kedua, menit ketiga, keempat, sampai 30 itu masih P yang bergerak, ya kan? Nah, artinya selama 30 menit itu dia sudah berada di depan sini. Ini bergerak sendiri, P itu. Nah, pada saat di detik ke 30 menit ini, atau di waktu ke 30 menit, atau T-nya setengah jam, tepat di sini, nah mereka berangkat berdua. Jadi terhitung bersama-sama itu ketika setengah jam VP bergerak. Sehingga apa? Waktu dari posisi setengah jam sampai di titik pertemuan dengan I sampai di sini itu waktunya sama. Jadi saya nyebutnya T aja, ya kan? Lalu kita misalkan sekarang. Kalau waktu dari P sampai ke titik pertemuan itu kita sebut sebagai Y jam, maka waktu waktu Q sampai ke titik pertemuan berarti apa relasinya? Ada yang tahu nggak? Y plus T, Pak. Y plus T atau Y minus T? Y minus T, Pak. Lihat gambarnya dulu ya, jangan ngasal Y jawabnya. minus T. Oke, Y minus T. Artinya T-nya di sini T setengah jam ya. Jadi bukan T yang ini. Jadi T di sini akan sama dengan Y minus setengah jam ini. Karena apa? Waktu perjalanan total ini adalah setengah jam tambah T itu. Di mana T itu adalah waktu bersama-sama untuk P dan Q bergerak. Ini Y minus setengah. Oke, bagus. Nah, tahap kedua. Tahap kedua, menentukan acuan, waktu, lalu gunakan syarat. Syarat pertemuan ataupun menyusul itu selalu, saya katakan ya, posisi keduanya sama. Kalau terhitung dari acuan, kan ketika bertemu di sini kan kalau kita ngitungnya selalu dari acuan kan mereka letaknya di titik yang sama kan. Berarti nanti di sini Anda bisa dapat XP itu akan sama dengan XQ. Sih, bisa melihat itu ya. Sehingga XP-nya Anda bisa input data-data dari sini, yaitu posisi awal milik P ditambah P0P dikali T-nya milik P. Nah, itu akan sama dengan X0Q ditambah V0Q-nya dikali T. Nah, Anda sekarang masukkan data-data itu ke perhitungan ini. X0P-nya 0, V0P-nya 80, ya toh? TP-nya Y, jam. Lalu X0Q-nya dia positif 240, V0P-nya minus 40, jangan lupa kita analisisnya vektor ini. Lalu waktunya Y minus setengah. Nah, tinggal kalikan 80Y, 240 min 40. Y plus 20. Sehingga Anda dapat Y-nya jadikan 1, 120. Ini 260. Berarti Y-nya berapa? 260 per 120. Bagi 2, bagi 20 berapa? 13 per 6. 2,5 ya. Jadi waktu mereka untuk bertemu itu 2,5 jam. Nah, ini waktunya. Tapi apakah ini benar atau tidak? Nah, kita harus uji. Cara ujinya gimana? Ya kita gunakan asumsi ini untuk membuktikan. Kan asumsi kita kan X-nya akan sama nih, XP dan Q. Kalau ini kita masukkan untuk ke waktu di sini, ya harusnya jawabannya sama. Kalau salah berarti Anda nggak usah banyak tanya ke saya, pasti jawabanmu salah.
Jadi kalau besok kalian ngerjakan, Anda dapat waktunya, terus kalian uji sendiri, jawabannya salah, jangan nanya, Pak, jawaban saya salah atau benar ya? Pasti salah, gitu. Jadi Anda harus uji. Nah, ujinya Anda masukkan ke persamaan itu lagi. Jadi XP-nya Anda masukkan X0P plus V kali P. Tinggal di input datanya untuk P, tapi keadaannya ini 0, 80 plus, kali 2,5. 2,5 Pak Jerip buat 5/2. 80 bagi 2, 40 kali 5, 200 kilometer ya. Betul kan? Terus Q berarti X0 Q plus V Q kali T. Positif 240 ditambah negatif 40 kali, hati-hati. T-nya untuk Q itu Y minus setengah. Berarti 2,5 kurang setengah ini 2. Nah, ini berarti ada yang keliru nih. Beda kan? Siap, beda Pak. Izin Pak. Izin Pak, Ya, izin Pak. Itu bukannya minusnya itu terhadap terhadap P Pak. gimana gimana? Minus waktu yang terjadi itu kayak misalnya kan tadi ada T-nya kan 1/2 jam. Heeh. Yang Y menjadi Y min 2 itu menurut saya apa bukan di benda P-nya Pak. Jadi sama-sama gitu Pak konsepnya. Jadi yang di mi- Y min 1/2-nya itu di mobil P-nya Pak, izin. Ya enggak no. Di mobil P-nya tetap Y posisinya. Di mobil Q-nya Y minus setengah kan? Karena kan dia lebih dahulu. Yang lebih dulu itu kan yang P toh. P itu kan lebih dulu. Jadi Q ini berangkat 30 menit setelahnya. Jadi P sudah bergerak duluan, baru Q itu ikut bergerak. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini misalkan ya, berarti minus 40 minus 2 min 80. Kalau ini kita masukkan berapa dapatnya? 80, 160 kilometer ya. Betul nggak? Sedangkan yang ini, tuh, salahnya di mana ini? Kira-kira. Izin Pak. Mm-mm. Yang 13/6 itu bukannya 2/6 Pak. Jadi. Gimana, gimana? Jadinya yang 13/6 kan kalau dijadikan bahan campuran kan 2/6 Pak. Dia nanti 2,616 misalnya. Oh iya Mas, betul. Ya, 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 ya. Ini waktunya bukan 2,5 ya. Nah, tapi berapa? 2/6 ya. Atau kita buat, ya Pak. biarkan aja begini ya. Biarkan begini. Kalau misalkan dihitung, berarti kan 13/6. 13 bagi 6 itu 21,7 lah. 2,17 jam. Jadi 2 jam 17 menit ya. Itu atau biarkan begitu aja. Nanti kita pakai hitungannya ini. Nah, berarti di sini kita ganti. Ini jadi 13/6. Yang ini 13/6 kurang setengah. 13/6 dikurangi setengah. Nah, ini berarti 80 bagi 6 kali 13. 173 ini. 0,3. Kalau yang ini berarti 13/6 dikurangi setengah. Ya, berarti 3/6 ya. Ya kan? 13/6 dikurangi 3/6. Berarti 10/6.
Jadi 40 kali 10 per 6 dikurangi 200. Ya, ya ini benar dapatnya 173. Nah, ini berarti sudah cocok. Sehingga waktunya ini sudah tepat. Nah, pertanyaannya itu pukul berapa? Berarti tinggal ditambah aja ke sini toh. Kan 18 tambah 2 jam 17 menit ya. Jadi waktunya berapa? Ups. Jadi 2 jam tambah di waktunya itu 18.00 tambah 2 jam 17 menit. 2 jam seperenam. Seperenam kali 60, 2 jam seperenam. Seperenam kali 60 itu berapa? 2 jam 10 menit ya? Oh, Pak. Betul ya? Oh, 2 jam 10 menit. Nah, itu berarti dia akan ketemu di pukul berapa? 2, 19, Siap jam 19.10, Pak. 20, Jam, jam 10. 20.10, Pak. Iya, 10, 20, 10. Nah, gitu. Itu eh jawabannya. Ini Oke, sebenarnya Pak, izin ya. diulangi yang justru kok bisa dapat 2 jam 10 menit Pak? Oh, yang ini. Kan ini Oh, kan dalam dalam jam itu dia kan 13 per 6 jam. iya. Itu kan berarti dapat 2 jam, ya kan? Hmm, Terus ini kan sisanya kan 1 per 6. 6 jam, ya kan? Hmm, Padahal ya, 1 jamnya 60 menit toh. ya. Nah, ini kalikan aja 1/6. Nah, ini Oh, kali ya. 60 menit gitu kan. Oh, ya, Pak, paham, Pak. Sehingga dapatnya 2 jam 10 menit. Oke. Nah, gitu ya. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, yang kedua. Yang kedua, nomor 2 itu apa? Raras berada di dalam perjalanan mengendarai sebuah motor dengan kecepatan 20 meter per second. Dari kejauhan, ia itu melihat jalan ditutup karena ada perbaikan jalan. Nah, untuk bereaksi dan berpikir, Raras itu butuh 0,4 second. Setelah itu, barulah dia menginjak rem. Nah, jadi ada waktu respon selama 0,4 second. Nah, motor pun kemudian setelah 0,4 second itu diperlambat dengan perlambatan 2,5 meter per second kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh oleh Raras dari sejak melaju hingga berhenti. Nah, ini kan kecepatan awal ini berarti. Ini V0-nya. Ini T untuk merespon ya. Merespon. Ini perlambatan. Minus 2,5 meter per second kuadrat. Ini positif 20 meter per second. Kalau kita gambarkan, mula-mula itu Rara berada di sini. Ya kan? Nah, kecepatannya 20 meter per second. Nah, pada kecepatan ini, dia kan stabil. Dari mana saya tahu stabil? Karena nggak ada informasi bahwa dia dipercepat atau diperlambat. Oke? Sampai di kalimat ini. Dalam satu kalimat, dua kalimat ini kita tidak menemukan
indikasi bahwa ada percepatan atau ada perubahan kecepatan. Maka yang paling mungkin ya stabil. Nah, ketika dia berada di titik tertentu di sini, dia melihat di depan itu ada perbaikan jalan. Sehingga dia butuh waktu 0,4 ini untuk merespon baru nginjek rem. Jadi pas dia lihat di sini, jadi dia melihat sampai dia ngerem itu butuh 0,4 second. Maka nanti mulai ngeremnya di depannya ini. Jadi bukan tepat di mana dia melihat depannya itu ada jalan rusak. Bukan. Jadi hati-hati melihatnya. Nah, setelah dari sini dia nginjak rem, jadi ini rem, maka muncul perlambatan. Nah, perlambatannya sebesar 2,5. 2,5 meter per second kuadrat. Nah, kecepatan di sini masih, oh ini meter per second ya, bukan meter kilometer per jam. Mesin Pak. Ya, Untuk itu, oh ya siap, sudah ya. ini V-nya 20 meter per second. Jadi ini V-nya Terus, terus, terus. 20 meter per second. Nah, ketika dia nginjak rem, maka perlambatan dimulai sampai dia berhenti. Nah, berarti di titik akhir kecepatan yang kedua atau ke satu lah misalkan ini 0 berarti V akhir atau VT ya, saya nyebutnya VT-nya 0. Maka ada dua gerak dalam hal ini. Ketika dia bergerak dari sini melihat sampai dia nginjek rem, itu waktu responnya 0,4 second. Berarti di sini dia bekerjanya GLB karena stabil. Setelah ini sampai dia berada di sini itu GLBB. Tapi nggak dikasih waktu nih di sini. Nah, maka nanti kita akan lihat. Oke, sekarang kita akan selesaikan persoalan ini. Yang pertama, untuk yang gerak satu dulu, yaitu GLB, maka rumusnya yang dipakai ya hanya X sama dengan V kali T. Kalau ada X0-nya, ya kasih X0, tapi nggak apa-apa, dikasih aja. Supaya kita konsisten ya. Jadi X sama dengan X0 plus V0 kali T. Karena kita anggap acuannya kan di sini kita pasangnya. Nah, maka ketika di posisi awal, kita letakkan acuan di titik awal, maka dia berhimpit dengan posisi awal, berarti X0-nya 0. Ditambah V kali T. V-nya 20, T-nya 0,4. Jadi dapat 8 meter. Ini sepanjang 0,4 second ini jarak yang ditempuh sudah 8 meter. Lalu tahap kedua, Anda lihat pada gerak GLBB. Nah, di GLBB ini Anda bisa melihat perubahan posisinya. Ya, perubahan posisinya berapa. Tapi Anda nggak tahu waktu, Anda hanya tahu kecepatan awal, kecepatan akhir, dan percepatan. Maka dalam GLBB hanya ada 3 persamaan. Persamaan pertama itu persamaan kecepatan, V sama dengan V0 plus A kali T. Persamaan kedua, posisi, X0 plus V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Dan persamaan kedua, persamaan eliminasi waktu, toh, yaitu VT sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Delta X ini jarak pergeseran atau perpindahannya. Karena nggak ada waktu, maka kita pakai yang ketiga, supaya gampang kan. Jadi tahap yang kedua ini kita cari delta X-nya, tapi menggunakan persamaan ketiga, yaitu VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Nah ini VT-nya 0, V0-nya 20, 2, A-nya minus 5/2 ya, 2,5 itu 5/2 kan, delta X. Sehingga ini dicoret. Ini 400, maka min 5 delta X sama dengan 400. Jadi delta X2-nya sama dengan, ini jadi plus ya, maaf. Nah,
400 bagi 5, yaitu 20 meter. Sehingga total jarak yang ditempuh Pak 80 Pak. Pak, kok 20 Pak itu Pak? ya, Pak, ya, apa? 80, Pak, Pak, kok 20 Pak, Pak? Itu kok 20 Pak, 80 Pak harusnya Pak. Loh, Pak. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapat 280 sama 8 ya. Jadi X totalnya, nah ini dapat berapa? 8 plus 80 alias 88 ya. Begitu? Bisa ya? Ada pertanyaan nggak untuk yang tahap kedua ini, soal kedua? Izin nyatet dulu, Pak. Bentar. Oke, silakan. Semoga tulisannya Pak Jeri ini ya, bisa terbaca dengan baik. Aman, Pak. Jelas, jelas. Oke. Pak, izin Pak, nggak ada suaranya Pak, Mbak Fris Pak. Ya, kan tadi katanya mau nyatet dulu tadi. Oh ya Pak, Bentar, Pak, mau ya. nyatet, Pak. Izin, Pak, mau nyatet bentar, Pak, izin. Ya, silakan. Itu yang kelas besar itu tolong jangan teriak-teriak itu. Yang kelas besar jangan teriak-teriak itu, di ruang kelas kelihatan teriak-teriak kalian. Yang di kelas besar tolong tolong diam itu yang di kelas besar. Oke, cukup ya. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini tentang gerak parabola ini udah. Nah, Anda diminta untuk menentukan banyak ya. Ada komponen kecepatan awal, kemudian waktu yang diperlukan menyentuh tanah, lalu jarak R-nya, kemudian kecepatan pada saat sebelum menyentuh tanah, dan posisi ketika berada di 1 detik pertama. Oke, kita lakukan analisisnya. Tahap pertama, ketika Anda menemukan persamaan atau persoalan tentang gerak parabola, langkah awal yang Anda harus lakukan, Anda tentukan dulu nih. Kan ini kecepatannya begitu. Bola ini kan dilempar. Wih,
dengan kecepatan awalnya adalah 10 meter per second. Nah, pada ketinggian 10 meter dari tanah. Jadi ada bola ditembakkan dari ketinggian 10 meter, mungkin di atas gedung gitu ya, dengan sudut elevasinya 30 derajat dan kecepatan awalnya 10 meter per second. Nah, kalau gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, tentukan. Nah, kita gambar dulu kejadiannya. Kejadian yang pertama, V0-nya 10, berarti pasang 10. A-nya, karena ini gerak parabola, maka A ke arah sumbu X-nya dia 0, nggak ada ya. Yang ada hanya percepatan pada arah sumbu Y. Karena gerak parabola sendiri itu kan perpaduan. Perpaduan antara gerak GLB dengan GLBB. Di mana GLB-nya itu pada sumbu X, GLBB-nya pada sumbu Y. Jadi Anda harus ingat itu. Sehingga percepatan ke arah sumbu Y, karena kita pandang sebagai vektor, percepatan yang muncul adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi arahnya selalu ke bawah. Maka ini minus gravitasi. Jadi percepatannya ke arah sumbu Y selalu minus dari gravitasinya. Gitu. Nah, tahap awal sebenarnya kalau Anda cermati, soal A, B, C, D, E ini adalah soal tuntunan untuk mengerjakan. Jadi tahapannya memang harus melalui itu gitu. Jadi pertama kali memang yang harus Anda lakukan adalah menguraikan kecepatan awal ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Maka Anda tarik ke sana, ini dapat V0X. Lalu ini Anda tarik ke kiri, tarik garis tegak lurus ke atas, dapat V0Y. Kalau Anda gambar besok berarti harus in scale ya. Karena ini Pak Jeri nggak menggunakan penggaris, jadi nggak tepat gambarnya. Nah, di tahap awal berarti untuk komponen kecepatan awal, sumbu X dan sumbu Y-nya, jadi untuk soal A, nah V0X-nya yaitu apa? Kalau yang nempel sudut berarti dia pakai cos atau pakai sin? Pakai kos, Pak. Kos, Pak. Cos. Berarti Kos. V0X-nya yaitu V0 cos alfa. V0-nya 10, cos 30. 10 cos 30 berapa? 5 akar 3 ya, meter per second. Nah, untuk yang ke arah sumbu Y-nya, berarti V0Y-nya, jadi dia V0 sinus alfa. V0-nya 10, sin 30. Sin 30 setengah, 10 kali setengah ya 5. Nah, ini adalah komponen kecepatan awal pada sumbu X dan Y. Itu persoalan pertama. Lalu persoalan kedua, waktu yang diperlukan untuk menyentuh tanah. Jadi, berapa waktunya yang diperlukan oleh bola itu untuk menyentuh tanah? Kalau kita cermati, si bola ini kan dia berada di 10 meter nih, mula-mula. Berarti 10 meter ini adalah sebagai ketinggian awalnya dia. Kalau kita pasang acuannya adalah tanah. Jadi tanah ini sebagai acuan. Berarti tinggi awalnya 10 meter. Nah, tinggi keduanya berarti berapa dia di sini? 0, Pak. 0. Bagus. Jadi Y-nya 0. Sehingga kita tahu beberapa besaran yaitu Y0, Y, V0Y, dan A ke arah sumbu Y. Sehingga kalau kita cermati di sini, kita bisa tentukan waktu yang diperlukan dia dari atap gedung ini bergerak parabola sampai ke dasar ini dengan menggunakan rumus GLBB, di mana kita amati dari arah sumbu Y-nya. Nah, rumus GLBB-nya kan tinggal ini toh, Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T plus setengah AY kali T kuadrat. Nah, gitu. Y-nya ya 0. Y0-nya 10.
V 0 Y-nya 5. Jadi plus karena dia ke atas geraknya. V 0 Y-nya arahnya ke atas maka positif. Dikali T, lalu ini ditambah setengah kali minus dari G. Nah, padahal G-nya 10, berarti ini min 10 kali T kuadrat. Gitu ya. Sehingga dapat 0 sama dengan 10 tambah 5T min 5T kuadrat. Bagi 5 semua. Maka dapat 2 plus T minus T kuadrat. Pindah ke ruas kanan jadi T kuadrat minus T minus 2. Sama dengan 0. Nah, ini udah bentuk persamaan kuadratik. Maka untuk menyelesaikan ini, gunakan apa? Pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Jadi di pemfaktoran kan ada berlaku kalau misalkan X min AX kuadrat min BX min C. Maka kita nyarinya gimana? Boleh pakai persamaan yang B plus minus B kuadrat min 4AC per 2 boleh. Tapi mau pakai cara lain boleh. Kalau Pak Jerry sukanya yang pakai yang ini. Jadi ketika ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita pakai yang A kali C berapa, lalu pilih dua angka yang kalau dijumlah hasilnya B, kalau dikalikan A kali C. Itu jadi nanti untuk menentukan apa faktorisasinya ya 1/A kali AX tambah titik-titik AX tambah titik-titik gitu. Nah, kita terapkan di sini. Jadi A kali C-nya kan min 2. Lalu Anda pilih dua angka. Kalau dikalikan min 2, kalau dijumlah min 1, berapa berarti? Berapa angkanya? Min 1, Pak. Min 2 dan 1, Pak. Min 2 dan 1. Min 2 sama 1, Pak. Ya. Nah, baru dari sini Anda pilih, Anda masukkan ke sini kan. Karena ini 1, maka nggak berarti ini seperannya. Jadi langsung boleh Anda masukkan T min 2 kali T plus 1 sama dengan 0. Jadi Pakai yang T-nya, positif kan, Pak? iya betul, pakai yang positif. T2 atau T-nya sama dengan min 1. Maka waktu harus positif, jadi yang minus diabaikan. Jadi waktunya yang digunakan dia dari atas sampai ke dasar 2 detik. Waktunya 2 second. Waktu totalnya. Gitu. Oke ya. Lalu yang ketiga atau C, menentukan jarak R-nya. Ingat, jarak R-nya ini, dia kan arah sumbu X. Arah sumbu X ini berlaku GLB, persamaan GLB. Maka karena waktu totalnya dari dia di posisi awal sampai ke dasar ini 2 second, ingat Pak Jerry sudah menjelaskan melalui eksperimennya Galileo Galilei itu, kalau ada dua benda yang satu bergerak parabola, yang satu bergerak jatuh bebas, ternyata waktunya sama sampai ke lantai kan. Maka waktunya dia bergerak ini ke sini akan sama dengan waktu yang dia tempuh selama pergerakan horizontal itu. Sehingga untuk mencari R-nya Anda bisa hitung pakai GLB, yaitu X sama dengan V0 X kali T, karena kecepatannya adalah kecepatan sumbu X. V0 X-nya 5 akar 3 ya. Iya kan? 5 akar 3 itu V0 X-nya. Nah, waktunya 2. Maka hasilnya 10 akar 3 meter. Ini kalau dalam akar. Nah, kalau nanti jawabannya dalam bentuk desimal, berarti Anda harus cari nih nilainya akar 3. Caranya pakai apa? Seperti mencari median itu ya. Jadi kalau Anda mau nyari nilai akar 3, cari nilai atau angka di bawah 3 yang bisa diakar. Kan 1. Sama angka di atas 3 yang bisa diakar itu 4. Nah, akar 1 kan 1 plus tinggal 3 kurangi 1 dibagi 4 kurangi 1. Maka dapat 1
ditambah 2/3. Jadi dapatnya 2/3 itu berapa? 0,67 ya. Enggak, hasilnya ya 1,67. Nah, kalau dikali 10 berarti ini setara dengan 16,7 meter. Gitu. Itu yang C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, lanjut ke soal nomor D. Soal nomor D Anda disuruh mencari kecepatan bola sesaat sebelum menyentuh tanah. Berarti sesaat sebelum menyentuh tanah ya kita asumsikan waktunya tepat ketika menyentuh tanah, yaitu 2 second ini. Jadi waktu yang digunakan ya ini. Nah, karena yang ditanyakan kecepatannya, jadi soal D itu yang ditanyakan kan kecepatannya. V-nya saat menyentuh tanah. Nah, karena ditanyakan kecepatannya, maka di dalam kecepatan ini ada 2 komponen toh. Kalian harus cari dulu kecepatan sumbu Y-nya berapa dan kecepatan sumbu X. Kalau kecepatan sumbu X-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Apa, Pak? 5 Untuk akar 3, kecepatan Pak. sumbu X-nya berapa besarnya? Menurut 5 akar kalian? 3, Pak. 5 akar 5 akar 3 3, ya? Pak. Betul. Iya, Pak. Jadi untuk kecepatan sumbu X-nya akan sama dengan kecepatan awal pada arah sumbu X, yaitu 5 akar 3. Akar 3. Karena apa? Karena geraknya GLB pada sumbu X toh. Jadi kecepatannya nggak pernah berubah. Nah, sedangkan yang ke arah sumbu Y berubah. Sehingga mengikuti persamaan VY sama dengan apa? V0Y plus AY kali T. Nah, Anda masukkan ini. V0Y-nya positif 5. AY-nya negatif 10 kan? Dikali waktunya dari puncak sampai dasar adalah 2 detik tadi. Maka dapat minus 15 meter per second. Minus ini karena arahnya ke bawah. Jadi negatif ini karena arahnya ke bawah. Nah, sekarang Anda sudah punya kecepatan, 2 komponen kecepatan, sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena yang ditanyakan kecepatan, berarti harus diresultankan. Nah, meresultankannya gimana? Pakai V resultan, berarti akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, gitu. Vx-nya adalah 5 akar 3 kuadrat ditambah minus 15 kuadrat. Berapa itu? 5 akar 3. Berarti 25 kali 3 itu 75. Ya kan? Jadi ini 75. 15 kuadrat itu 225. 2 akar 3, Pak. Hah? 300 kan? 10 akar 3. Iya, dapatnya 10 akar 3 meter per second. Nah, inilah kecepatan sesaat sebelum menembus tanah. Resultannya ini. Kalau posisi pada saat 1 second, yang kelima ya, posisi saat T-nya 1 second. Berarti Anda tinggal nyari X, Y-nya saat T-nya 1 detik. Jadi Anda cari X-nya dulu. X-nya ya V0X kali T. V0X-nya tadi 5 akar 3 kali 1. Ya 5 akar 3 ya. Yang ke arah sumbu Y berarti Y0 plus V0 Y kali T plus setengah AY kali T kuadrat. Nah, Y0-nya 10,
V0Y-nya 5 kali 1 minus ya, setengah kali 10 kan 5, minus 5 kali 1 kuadrat. Jadi dapatnya 10 meter. Sehingga posisinya, kalau Anda nyatakan dalam koordinat, ya dapatnya 5 akar 3,10 meter. Kalau Anda nyatakan dalam bentuk vektor, ya berarti 5 akar 3I plus 10J dengan satuan meter. Gitu. Itu untuk pembahasan nomor 3. Silahkan, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, nih lanjut nih. Itu saya minta tolong yang di kelas besar, tolong diam itu. Jangan teriak-teriak itu. Atau saya naik dulu nih ya. Yang di 10 besar itu, tolong diam itu. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 3? Bapak izin nyatat dulu, Pak. Oh iya, silakan, silakan. Sudah ya? Nanti Pak Jerik, kan nanti ini apa, Anda bisa lihat atau Pak Jerik kirim pembahasannya juga kan? Jadi kita lanjut dulu. Nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari sebuah tebing setinggi 180 meter dengan kecepatan awal 30 meter per second. Tentukan kecepatan benda dan ketinggian benda saat T-nya sama dengan 5 detik. Jadi ada sebuah bola atau benda, ya gampangnya bola lah ya. Ini dilempar dari atas gedung setinggi 180. Berarti ini posisi tinggi awalnya 180 meter. Di sini posisinya. Nah, ini dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Lalu dia akan bergerak naik, kemudian bergerak turun sampai ke dasar tanah kan. Berarti ini gerak vertikal persoalannya tuh. Nah, yang ditanyakan kecepatan benda pada pada saat 5 second. Nah, ingat dalam gerak vertikal, percepatan yang bekerja pada arah sumbu Y yaitu minus gravitasi. Di mana gravitasinya 10. Jadi G-nya itu nilainya 10 meter per second kuadrat. Gitu. Nah, berarti kecepatan bendanya untuk yang poin A, kecepatannya saat T sama dengan 5 second, ya Anda masukkan aja langsung. VT sama dengan V0 plus A kali T. Tapi ini ke arah sumbu Y kan? Nah, ini kita label Y aja. Karena kan sesuai dengan bidang apa arahnya ya. Di VY. Nah, VY-nya ini yang mau dicari kan? Saat
T-nya 5 second. Jadi V0-nya adalah 30 plus, nah gravitasinya min 10 kali 5. Jadi minus 20 meter per second. Apa artinya? Ada yang tahu nggak? Dengan hasil ini apa artinya? Ada yang tahu? Ke bawah, Pak, ke bawah. Betul, jadi bola itu pada detik kelima dia itu sudah melewati puncak dan bergerak turun ke bawah. Jadi arahnya itu ke bawah. Arah gerak ke bawah. Gitu. Oke, bagus. Yang kedua, berapa ketinggian benda saat T-nya sama dengan 5 second? Nah, gunakan persamaan tadi, persamaan GLBB, tapi pada arah sumbu Y. Maka Y sama dengan Y0 plus V0 Y kali T plus setengah AY kali T kuadrat. Y-nya yang dicari, Y0-nya 180. V0-nya ke arah Y itu ya ini, V0 Y itu ya ini, V0 ini. Itu 30. T-nya 5 detik. A-nya minus 10 bagi 2, min 5 kali 5 kuadrat. Jadi 180, 150, berapa ini? 25 kali 5? 100, berapa? 5. 125. 5, Pak. Ya, jadi berapa itu ketinggiannya? Seratus 180 tambah 150 kurangi 125. Berapa itu? Kelas besar 205, Pak. Hah? 205 ya? Nah gitu. Jadi karena ini ketinggiannya 180 di sini berarti masih di antara ini. Sekitar di sinilah posisinya. Gitu. Itu jawaban untuk nomor 4. Anda sudah mengerjakan ini belum? Sudah kan? Kemarin-kemarin harusnya sudah dikerjakan dulu ya, sehingga hari ini tinggal bahas-bahas saja. Oke, lanjut ya. Lanjut untuk yang nomor 5. 5 ini tentang sistem katrol. Nah, sistem katrol berarti yang paling diutamakan di sini adalah konsep menggambar dengan skala yang benar. Gitu toh. Oke, kita mulai. Ada 2 buah benda. Benda pertama M1, masanya 12 kilo. Benda kedua M2, masanya 3 kilo. Berada pada meja katrol. Berada pada meja katrol yang kasar. Dengan koefisien μk 0,2. Ini maksudnya yang kasar mejanya ya. Katrolnya tidak kasar ini. Ya, ini maksudnya mejanya yang kasar. Di katrolnya tidak kasar. Nah, gitu. Jadi ada 2 buah benda ini M1 M2, mejanya kasar, μk-nya 0,2, gravitasinya 10. Pertanyaannya, tentukan percepatan kedua benda dan tegangan tali. Tahap awal ketika Anda mengerjakan soal ini, analisis dulu diagram Anda harus wajib menggambar diagram bebas gayanya. Nah, gaya-gaya yang perlu Anda ketahui seperti yang selalu Pak Jerry katakan ada 4 gaya alamiah toh. 4 gaya alamiahnya apa? Gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya gesek. Apakah keempat-empat gaya ini ada di dalam konteks ini, kan konteks persoalan ini? Menurut Anda ada nggak 4-4-nya? Ada. Ada, bagus. Nah, kita gambar dulu dari yang W atau gaya berat. Ingat, gambar gaya berat selalu dari pusat massa menuju ke bawah.
dengan skala yang tepat. Tapi ini sekali lagi Pak Jeri katakan Pak Jeri tidak bisa menggunakan penggaris, maka skalanya tidak tepat. Ya. Ini adalah W1, yaitu M1 kali gravitasi. Lalu M2 juga mengalami gaya gravitasi ke bawah. Ini W2, yaitu M2 dikali gravitasi. Oke. Itu kan. Lalu apa lagi? Normal. Gaya normalnya yang merasakan gaya normal hanya M1. Karena M1 dia mengalami kontak ya, kontak langsung. Kan cirinya gaya normal kan harus terjadi kontak. Nah, ini kontak dengan meja. Maka meja akan memberikan perlawanan ke atas dengan gaya normal N. Itu yang pertama itu ya. Ini gambar yang kedua, sorry. Yang ketiga, yaitu tegangan tali. Nah, karena ini talinya sama, maka tegangannya akan sama. Berarti nanti si M1 ini dia akan merasakan tegangan talinya di sini. Ujung-ujungnya ini akan saling menegang dan arahnya menuju ke pusat. Ingat, jangan lupa gambarnya. Menuju ke pusat tali ya. Jadi ini T-nya. Besarnya sama ini. Karena talinya satu ya, pasti tegangan talinya sama. Karena kasar maka akan muncul gaya gesek. Nah, gaya geseknya karena kecenderungan bergerak ke kanan, maka gaya geseknya Kiri. ya, betul. Kurang tebel pakai ini aja. Gitu. Nah, berikutnya Anda cek dulu karena kita butuh ngitung kan besaran-besaran yang sudah diketahui kita hitung dulu. W1 W1 itu M1 kali G berarti 12 kali 10 yaitu 120. W2 berarti 3 kali 10 berarti 30. Kemudian F. F itu kan mu K dikali N. Sedangkan N-nya itu kan sama dengan W. Pak jadi nggak perlu jelaskan lagi pakai hukum 1 Newton ya. Jadi langsung aja karena di sini yang apa terjadi keseimbangan, maka N akan sama dengan W1. Jadi ini mu K kali M1 kali G. Mu K-nya 0,2, G-nya M-nya M1 12, G-nya 10. Jadi ini 24 ya. Newton. Jangan lupakan satuannya. Gitu. Dah ini besaran-besaran yang yang bisa dihitung untuk saat ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari percepatan kedua benda. Ingat, Anda cermati, benda M1 ini akan tertarik oleh M2, maka M1 akan bergerak ke kanan. Berarti A-nya bernilai positif. Ya kan? Yang M2 dia akan bergerak ke bawah. Berarti A-nya bernilai negatif. Ya kan? Lalu setelah itu lihat Anda lihat persistem massa karena yang bergerak itu massanya, maka fokus perhatian Anda pada massanya. Anda lingkungi dulu nih massa 1. Nah, ini adalah sistem M1. Lalu ini dia adalah sistem M2. Ingat, Pak Jiri akan ngajarinya secara vektor. M1 bergerak. Kalau bergerak, maka yang berlaku hukum kedua Newton. Jadi sistem M1 hukum kedua Newton berlaku yaitu apa? Sigma F sama dengan M kali A. Tapi dia ke arah sumbu X, berarti MX. Kan bergeraknya ke kanan tuh, arah sumbu X. Nah, sigma F-nya yang bekerja siapa aja? Yang menggerakkan dia ke arah sumbu X. Iya, Positif T. Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan positif T. Terus, negatif F. negatif F. Iya, sama dengan M1 kali plus A. Sehingga T-nya sama dengan F plus
M1 kali A. F-nya adalah 24, M1-nya adalah 12 kali A. Nah, gitu. Ini persamaan pertama yang kita dapat. Sesuai kan? Karena kita punya dua variabel yaitu T dan A, maka secara matematik kita harus buat dua persamaan. Nah, persamaan yang kedua diperoleh dari sistem yang kedua, yaitu sistem massa 2. Nah, di sistem M2, karena dia bergeraknya ke arah sumbu Y, maka hukum Newton yang kedua, hukum kedua Newton, saya note ya, hukum kedua Newtonnya berlaku sigma Fy sama dengan M kali AY. Nah, sigma Fy-nya berapa? Positif T, ya kan? Positif T minus W2 sama dengan M2 minus A. Karena A-nya ke bawah. Jadi kita konsisten aja. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Sehingga di sini kita dapat nilai T-nya yaitu W2 min M2 kali A. Nah, W2-nya berapa? 30 min 3A. Nah, gitu. Ini persamaan kedua. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan percepatannya. Jadi, kenapa kok Pak Jiri tetap mengajari kalian? Sebenarnya ada yang cepat. Boleh langsung W2 kurangi W1 bagi W2 kurangi F bagi M1 tambah M2 boleh. Tapi nanti ketika ada konsep persoalan yang lain, Anda tidak akan bisa mengerjakan. Tapi kalau kita lihatnya per sistem, Anda biasakan per sistem ini saya harap bisa membantu Anda. Jadi T-nya akan sama, maka ruas kiri samakan dengan ruas kanan. Jadi 24 plus 12A sama dengan 30 min 3A. A-nya jadikan 1, jadi 15A. 24-nya pindah ke kanan minus kan. 30 kurangi 24, 6. Di A-nya 6 per 15 ya. 6 per 15 berapa? 0,4 Pak. 0,4. Ya, pinter. Meter per second kuadrat. Ya, begitu. Ini percepatannya. Lalu tegangan talinya berapa? Anda masukkan aja ke mereka, ke persamaan yang di atas tadi itu. T-nya harusnya sama ketika kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Karena talinya sama-sama atau hanya ada satu tali gitu. Ini kali 0,4 sama dengan jadi 2,24 ditambah 12 kali 0,4 itu dapat 28,8 ya Newton. Kalau pakai persamaan 2, ini persamaan 1, ini pakai persamaan 2, 30 min 3 kali 0,4. Jadi 30 dikurangi 3 kali 0,4. 28,8 juga. Jadi sesuai. Sama ya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini hanya review aja. Semoga semakin menguatkan. Oke, kalau nggak ada lanjut nomor 6 ya. Nanti Anda bisa lihat lagi di video yang saya upload nih. Nanti saya upload di YouTube, Anda bisa cek lagi. Nomor 6. Nomor 6 ada dua balok A dan B. Ini gambarnya. Masing-masing bermassa 45. Jadi MA-nya 45, MB-nya 35. Sehingga posisinya seperti ini. A lebih besar dari B. Hitung percepatan kedua balok, gaya kontak antara A dan B, gaya kontak balok B terhadap A. Harusnya ini B dan C jawabannya harusnya sama. Ya kan?
Karena kalau nggak sama nanti baloknya tidak akan selalu berkontak. Jadi kadang lepas, kadang nabrak, kadang lepas, kadang nabrak gitu. Karena tidak seimbang. Logikanya gitu. Nah, selalu ketika Anda menyelesaikan soal-soal tentang dinamika, awali dengan menggambar gaya-gaya atau diagram gayanya. Yang pertama pasti ada alamiah. Gaya-gaya alamiahnya adalah W, N, F gesek T. Apakah dalam gambar ini ada keempat-empatnya? Halo, halo. Apakah ada keempat-empatnya untuk gambar ini? Yang T nggak ada, Pak. Ya, Pak. Yang nggak ada apa? Geseknya, Pak. Yang Ya T. gesek, nggak ada. Tegangan talinya nggak ada juga ya, karena nggak ada tali. Maka kita hanya bicara dua gaya berarti W dan N. Nah itu kita gambar sekarang. Untuk yang A, gaya beratnya berarti dia ke bawah. Jadi WA-nya maka massa A kali G, yaitu 45 kali 10 alias 450 Newton. Lalu ini WB-nya, berarti MB kali G. MB-nya 35 kali 10, 350 Newton. Itu yang pertama. Kemudian gaya normalnya. A akan mengalami gaya normal ke atas. NA. Ini NB. Lalu di antara kedua balok karena mereka saling berkontak, maka akan mengalami gaya normal juga atau gaya kontak. B akan mengalami gaya kontak yang disebabkan oleh A. Maka ini NB akibat A. Atau gaya normal yang dirasakan benda B akibat benda A. A juga mengalami hal yang sama, tapi arahnya berlawanan, yaitu gaya normal yang dirasakan oleh A akibat benda B. Nah, karena kita cermati, karena di sini kan gambarnya kan hanya diberi gaya eksternal pada arah mendatar, maka kedua balok ini akan bergerak pada arah mendatar. Sehingga pada arah vertikalnya berlaku hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Sehingga NA sama dengan WA, NB sama dengan WB. Tapi nggak ada soal itu, nggak ditanyakan. Nah, untuk menjawab soal A, berarti kita lihat pada sumbu horizontal. Karena ada gaya eksternal, maka berlaku apa? Sigma Fx sama dengan M kali AX, ya kan? Nah, lihat semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Siapa saja? Ada F, positif F ya. Terus apa? Negatif N A, B. Lalu positif N B, A. Sama dengan M-nya M total, yaitu MA tambah MB dikali A. Nah, karena NAB itu sama dengan NBA, berarti ini saling menghapuskan. Sehingga tinggal F aja. Jadi A-nya Anda bisa hitung dari apa? F dibagi MA plus MB. Nah, masukkan aja itu angkanya. 160, 45 plus 35. 45 plus 35, 80 ya. 160 bagi 80, 2 meter per second kuadrat. Itu percepatannya. Nah, sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B itu NA, jadi gaya kontak A terhadap B. Berarti gaya kontak balok A terhadap B itu berarti yang NBA. Ya kan? Jadi NBA
Nah, NBA-nya mana? NBA itu yang dirasakan oleh balok B. Berarti kalau Anda hanya mau melihat NBA-nya saja, nah karena B-nya juga bergerak, tapi Anda lihat secara independen ya, B-nya. Jadi kalau Anda gambar ulang, balok B itu kan begini. Jadi ini balok B. Nah, yang menyebabkan dia bergerak ke kanan kan hanya NBA ini aja. Jadi eh, hukum Newton berlaku sigma F X sama dengan M kali AX. Nah, sigma F-nya yaitu NBA saja. NB, A. Nah, M-nya M B saja. A-nya A yang di atas tadi. MB-nya kan 35 kali 2. Berarti 70 Newton. Itu kalau gaya kontak yang dirasakan oleh B, benda B. Nah, sekarang yang C. Gaya kontak yang dirasakan oleh benda C. Yang C itu sama masanya, masa A. Nah, dia di sini mengalami dua gaya, yaitu gaya luar. Yang ini gaya kontak yang disebabkan oleh benda B. Jadi ini yang dirasakan A akibat B. Berlaku juga sigma F sama dengan M kali AX. Sigma FX-nya apa? Positif F minus NA, B sama dengan M kali AX. M-nya adalah MA. Nah, yang ditanya NAB. Jadi NAB sama dengan F dikurangi MA kali AX. Toh. F-nya 160, A-nya itu 45 kali 2. 160 kurang 90, 70 Newton. Jadi jawabannya 70 Newton. Sama, terbukti sama. Gitu. Ada yang mau ditanya? Iya, iya. Iya betul, Rus. Kalau itu terbalik, dibalik. Jadi gaya kontak balok A terhadap B, berarti yang dilakukan oleh A terhadap B. Kalau yang Pak Jiri tuliskan tadi kan gaya yang dirasakan oleh A akibat B. Tapi sama aja kan nilainya. Jadi nggak masalah. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Pak izin Pak, boleh nyatet dulu nggak Pak? Boleh, Rislan? Ya, terima kasih Pak. Siswa, ini proses pemesanan GoFood-nya sudah di close ya, jadi nggak ada yang boleh pesan-pesan GoFood lagi. Supaya nanti jam 9 tepat itu sudah tidak ada yang masuk lagi GoFood-nya. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak, Rislan, selain itu?
Atau yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan nih untuk pembahasan nomor 7 nih. Lanjut ya. Oke. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini berkaitan dengan dinamika gerak lagi. Ada sebuah benda itu didorong dengan gaya F. F-nya 100 Newton. Arahnya seperti ini. Jadi F-nya ini. Gitu kan? 100 Newton. Lalu si F ini itu membentuk sudut terhadap horizontal. Tapi sin dan cosnya udah ketahuan ini 0,6 sama 0,8. Ya. Jadi kalau cosnya itu 0,8, kemungkinan besar ya 37 derajat ini. Gitu. Nah, masanya 60. Koefisien geseknya 0,5. Maka langkah pertama gambar gaya-gayanya dulu. Satu, gaya berat, yaitu massa kali gravitasi. Massanya 60, gravitasi 10, 600. Ya kan? Kedua, gambar gaya normal, N. Ketiga, uraikan dulu gaya luar ini supaya searah atau sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga nanti bisa dijumlahkan sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Cara menguraikannya ambil dari ujung seperti biasa yang Pak Jerry contohkan di kelas. Dari pangkal tarik tegak lurus ke perpotongan bayangan tadi. Lalu ini tarik ke atas. Nah, dari pangkal Anda tarik garis lurus sampai perpotongan. Maka ini akan ditemukan fx, yang ini fy. Gitu kan? Fx-nya berarti f cos theta. F-nya 100 ya, maaf. Cos theta-nya 0,8. Jadi dapat 80 ya. 80 Newton. Nah, yang ini berarti F sin theta. F-nya 100, sin-nya 0,6. Jadi dapat 60 Newton. Oke. Nah, pertanyaan pertama, berapa besar gaya normalnya? Nah, yang ditanya N-nya. Lihat, benda ini seperti yang Pak Jeri sudah berikan ketika di kelas. Pada saat itu Pak Jeri narik meja, posisi tangan Pak Jeri miring, tapi pergeseran meja lurus atau horizontal ke kanan dan ke kiri ya. Ini juga sama, ketika Anda mendorong meja dengan posisi seperti ini, maka mejanya akan bergeser secara horizontal, tidak secara vertikal. Sehingga apa? Arah sumbu arah sumbu Y-nya itu totalnya sama dengan 0. Jadi untuk soal A, itu berlaku sigma F Y sama dengan 0. Karena dia tidak bergerak, tidak lompat-lompat gitu sepanjang sumbu Y kan. Nah, yang bekerja sumbu Y apa saja? Positif N, negatif W, negatif FY sama dengan 0. Sehingga N-nya sama dengan W plus FY. W-nya 600, FY-nya 60. Jadi dapat 660. Artinya apa? Berarti kalau ada komponen gaya yang menghasilkan komponen sumbu Y dan dia menekan atau arah FY-nya itu ke bawah, maka dia akan menambah gaya normal toh. Kan tadi lantai itu ditekan oleh W saja, tapi sekarang ada tambahan FY. Jadi yang menekan jadi 2, maka N-nya akan tambah berat. Gitu. Lalu yang kedua, gaya geseknya. Nah, gaya geseknya alias yang B, soal B.
Gaya geseknya kan gaya gesek kinetik toh. Ini kan karena FK-nya 0,5 F kinetik. Maka Anda dapat FK-nya ya mu K dikali N. Di mana N-nya Anda peroleh dari soal nomor 1 ini. Jadi mu K-nya 0,5, N-nya 660. Maka dapat F geseknya 330 Newton. Ke kiri arahnya ya. Di arah gaya gesek ke kiri. Gitu. Lalu ketiga, resultan gaya ke arah sumbu X dan percepatannya. Jadi Anda diminta untuk mencari resultan gaya pada sumbu X. Jadi cari dulu nih sigma fx-nya berapa. Nah, Anda lihat gambar. Yang bekerja pada sumbu X hanya fx dan fk. Nah, sudah. Jadi untuk menentukan percepatan, gunakan hukum kedua Newton. Sigma fx sama dengan m kali ax. Fx-nya itu sigma fx-nya ya fx dikurangi mu k. Ups, bukan mu k ya, fk. Lalu ini m kali ax. Sehingga ax-nya Anda dapat fx min fk per m. Berarti fx-nya berapa? 80. Wah, ini kemungkinan besar kalau soalnya seperti ini ya. Ini kan FK-nya berarti kan 330 nih. Dibagi M. M-nya kan 60. Ini minus. Apa artinya? Tidak berapa? Tidak gerak. Udah gerak, Pak. Ya, jadi ini minus ini artinya tidak bergerak. Karena nggak mungkin dong didorong ke kanan kok percepatannya negatif kan. Kan gitu. Atau ya, jadi ini tidak mungkin karena percepatannya negatif. Kalau dihitung kan ini berapa nih? Berarti 80 min 330 bagi 60. Ini minus 4,17. Ini enggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkinnya bukan karena minusnya ya, tapi tidak mungkinnya karena hanya ada satu gaya dorong ke kanan tapi percepatannya negatif. Itu yang tidak mungkin karena itu. Nah, kemungkinan kedua adalah salah angka di sini. Nah, karena ini mu k kok besar banget. Mu k itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan mu s. Dan tidak jarang memperoleh nilai 0,5. Kita ganti ya. Di mu k-nya itu misalkan 0,1 aja. Gitu. Sehingga dampaknya apa? Ya, di sini yang berubah. Ini jadi 0,1 kali 660. Nah, jadi dapatnya 66 Newton. Ini maksudnya Pak Jerry ralatnya pakai yang hitam ya. Ralatnya. Sehingga di sini berarti 80 kurangi ini diganti kurangi 66. Nah, maka dapat 80 kurangi 66 itu 14. 14 bagi 60 0, jadi nanti percepatannya positif 0,233. Gitu. Jadi jawabannya yang atas. Karena kekeliruan mungkin ya untuk angka ini. Oke. Saya pikir sampai sini dulu ya untuk malam ini. Jadi terima kasih sudah join. Besok kalau mau ikut Zoom, berarti ikut di kelasnya Bu Ayu. Gitu ya. Sekarang silahkan yang di kelas, bereskan kelasnya, rapikan. Jam 20.45 sudah harus bergerak keluar meninggalkan gedung kelas. Terima kasih, selamat malam semuanya.
kata-kata hari ini apa, Pak? Terima kasih, Terima kasih, Pak. Selamat malam, terima kasih sama-sama. Semangat ya. Keren, Pak. Besok. Izin, Pak. Ya, Pak, berjuang untuk fisika. mau bertanya. Terima kasih, Pak. Bapakmu. Keren, Pak, keren.